Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, yaitu hari trading ke-131 hari ini ya. Kita ada alert 4 Bapak Ibu, IHSG-nya merah. Kalau kita baca berita regional, Bloomberg, berita Amerika, terutama berita menjelang ini ya, rilis ekonomi di Jepang dan Inggris BOE. Dan itu saja Bapak Ibu, nanti kita lihat lah, kita nanti bahas saja price discount everything volume validate. Kita lihat IHSG bagaimana dia terjun langsung Bapak Ibu, merah dan tidak ada perlawanan ya dari bawah. Dan kalau kita lihat net sell-nya besar 863 miliar di pasar reguler dan besar keluarnya di mana? BBRI. Ini pusing juga nih, saya punya BBRI pula. Tapi nggak apa-apa, masih positif saya punya. Asingnya keluar, mungkin lokalnya, saatnya lokal berjaya ya, mudah-mudahan. Karena saya udah terlanjur masuk, masih bisa buy sih. Net buy-nya ada Adaro, Arto, ada Alert, Bevin kemarin Bapak Ibu. Bevin ini saya bilang, wah ini asingnya gila-gilaan nih, akumulasi terus. Kalau Bapak Ibu nonton After Market Close kemarin ya. Sebelumnya kita bergembira karena Timnas U19 juara. Itu saja ya Bapak Ibu. Oke, asing net sell-nya BBRI, Bank Mandiri, Telkom, BBNI sama BRI tidak terlalu signifikan. Kita lihat alertnya, ada 4. Ada MAPA, Saratoga, Arto, dan biasanya kalau MAPA keluar, MAPI-nya juga keluar ya. Oke, itu dia Bapak Ibu, dia terkirim secara sekuensial. Kita lihat mulai jam 11, baru session 2 juga ada 2 saham. Ini terkirim melalui Telegram bot, Bapak Ibu nanti bisa akses atau join Telegram botnya, juga bisa melakukan analisa saham menggunakan Telegramnya, bot chatnya. Jadi Bapak Ibu nanti scan aja QR di sini atau ke deskripsi video, tinggal diklik saja. Begitu juga dengan Telegram channelnya, Bapak Ibu bisa akses, join Telegram channelnya juga. Sosial media, website, dan sosial medianya ada, silahkan di follow sosial medianya, nanti insya Allah akan saya fallback. Disclaimer-nya on ya Bapak Ibu, saya tidak baca lagi karena supaya tidak berlama-lama, tapi pentingnya tidak boleh request analisa saham. Ini kalau saya lupa baca, ada aja yang minta request analisa saham. Oke Bapak Ibu, kita ini batch 32 udah selesai kemarin, ini masih tampil, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya, informasi workshop untuk batch 33 kita lakukan tanggal 10 ya, karena tanggal 3 nggak dapat ruangan. Kebetulan pula anak saya harus nemanin anak konser ikut bina vokal ya. Masa terbesar saya kalau ngajarin workshop itu adalah mengorbankan waktu bersama keluarga. Begitu juga Bapak Ibu yang ikut workshop, maka mudah-mudahan ilmu yang saya sharing bermanfaat. Walaupun workshopnya murah meriah, walaupun kelasnya tidak di hotel, ilmunya bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Untuk basic, untuk level beginner dan intermediate, dia Bapak Ibu kita akan laksanakan tanggal 10. Untuk kelas advance-nya yang berminat untuk belajar volume price analysis, ada 2 batch tanggal 24 dan 31. Ini saya sudah luangkan waktu, saya sudah janji kepada anak-anak nanti setelah ini kita waktu untuk anak-anak. Jadi saya meluangkan waktu untuk supaya workshopnya bisa terlaksana. Nanti kapan lagi dilaksanakan saya belum tahu. Jadi ada yang, Pak saya mau masuk, nggak ada lagi, belum tahu kapan lagi ada batch 33. Ada yang minta, Pak saya bisa masuk tambah. Sebenarnya bisa, maksimum itu 12 ya. Itu udah maksimum ya, nggak bisa lagi tambah. Tapi sekarang masih 8. Oke, Bapak Ibu yang mau belajar kelas advance-nya juga bisa langsung mendaftar lah sekarang. Masih ada beberapa ini. Mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Saya menggunakan aplikasi Telegram desktop ya, jadi bisa diakses lewat desktop, install aplikasi Telegram desktop via web, Telegram web, atau pakai handphone ya, pakai handset. Oke. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, DL1 bot, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia di Telegram bot ini. Ada VP, Speedo, dan segala macamnya. Bapak Ibu bisa coba ini nanti seperti yang dicontohkan nanti saya dalam video ini ya. Atau screening mencari saham-saham ini, mudah-mudahan kita bisa tambah lagi screeningnya. Atau Bapak Ibu untuk rotasi bintang ada sektoral 1-11. Rotasi sahamnya, untuk tutorialnya Bapak Ibu bisa klik. Nah ini tutorial ya Bapak Ibu, sebagian besar saya ajarkan di dalam workshop ya, volume price analysis juga. Bagi yang berada di luar kota tidak bisa ikut, Bapak Ibu bisa tonton tutorial ini. Semoga bermanfaat ya, nanti bisa lanjutkan dengan membaca buku.
Ya, ini tutorial apa itu alert robot sudah dijelaskan dalam video ini. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan analisa aftermarket close analysis. Seperti biasa, apa yang kita lakukan adalah ngecek alertnya. Oke, alertnya ada 4, tentu tidak semua bisa dibahas dengan detail. Kita pilih satu saham, kita analisa dengan singkat, lalu sisanya detail, lalu sisanya kita analisa secara singkat. Setelah kita ngecek alertnya, kita lanjut dengan rekom. Ini kita tahap pertama adalah untuk melakukan screening dulu. Saham apa saja yang menarik, apa saja yang direkomendasikan. Nah, ini tadi alert robot kan keluar secara sekuensial ya, intraday dia keluar. Nah, ini kita sekarang ngecek dengan end of day. Bedanya apa? Kalau end of day sudah tidak berubah lagi nih Bapak Ibu, tanggal 30 Juli. Sinyalnya adalah Arto ada alert, Auto kemarin kalau nggak salah, GTRA kemarin, mereka harus koreksi kemarin seperti dijelaskan. Java, Bearish, hati-hati, Mapa, Mapi, ada alert, Raja kemarin, Saratoga sekarang. Jadi memang oke ya Bapak Ibu, alert hanya masih relevan, walaupun IHSG-nya merah. Kadang-kadang IHSG merah itu karena bobot saham-saham yang berbobot besar terhadap indeks itu jatuh, tetapi ada saja saham second liner atau bahkan saham third liner yang bergerak. Oke, kita lihat BDT, BRMS, Shell. Ini adalah laporan keuangannya BRMS ini ya, Shell dia. Tapi NSP dan Silo juga sudah banyak laporan keuangan Bapak Ibu ya. Lalu kita lihat di sini ada yang candle pattern bagi yang suka dengan price action, ada ABMM, Akra. Nah, kita cari yang tulisannya potensial reversal, UNTR potensial reversal seperti itu. WIM hati-hati bearish engulfing dia. Bevin ini istimewa Bapak Ibu, kemarin sudah dibahas, terutama asingnya ya. Mapi ada alert, Raja kemarin, sekarang Saratoga nih, jadi mungkin menariknya Saratoga atau Mapi ini ya. Kalau kelihatannya keluarnya Saratoga dan Mapi, di sini juga Saratoga dan Mapi ya. Baru di sini juga Mapi, PWS-nya Mapi buy. Golden Course tidak ada, Dead Course hati-hati, Aceh, Elsa dan Isat sudah Dead Cross. Arto ada alert, Mapa ada alert, Saratoga ada alert, Raja kemarin alertnya ya. Hati-hati dengan Telkom. Aduh, nih saya punya Telkom pula nih. Nggak tahu udah dimakan mungkin buy on. Saya memang berdoa Telkom turun dulu. GGRM dan buka. Oke, kita bahas Saratoga kali ya, Bapak Ibu. Dia kena muncul. Oke, kita cek berikutnya. Kita yang salah satu favorit saya adalah saham ledakan volume, SCR Vibum. Tapi dia bukan magic ya Bapak Ibu. Saham ledakan volume bisa aja karena volumenya meledak. Ternyata surge volume atau saham kita tidak bisa baca adalah saham sell ya. Hati-hati itu. Harus belajar dulu ilmunya. Ada Bevin, DSSA, dan PNIN ya. Ini PNIN nimpanin kalau nggak salah. Bevin. Nah, nanti ini kalau ada waktu kita bikin saham ledakan volume deh. Sekarang kita cek dengan apa lagi? SCR Extreme. Kita cek daily-nya aja lah biar singkat ya Bapak Ibu. Bisa untuk weekly-nya bisa lakukan sendiri. Untuk saham-saham yang udah ekstrim, terutama Extreme Fear, sini ada GGRM. Buka. Lalu siapa lagi? Unilever. Wah, ini saham-saham dulu saya pernah, masih ada videonya, Lo Keng Hong merekomendasikan Unilever. Pak Lo Keng Hong. Sekarang atau nasibnya seperti ini. Lalu yang SM Grid saya tidak banyak kenal nih Bapak Ibu. Saham Mega paling, Bank Mega, tapi dia di luar Kompas 100. Oke, kita cek dengan SCR Hope. Panik dulu. Ini kita mencari saham-saham yang habis panik terbitlah Hope. Mudah-mudahan ada ya. Kita lihat Saratoga Unilever. Saratoga ada nggak ya? Saratoga. Bevin. Nah, ini Bevin habis panik terbitlah Hope. Bisa dimonitor itu Bapak Ibu. MBMA malah dia panik. MDK masih panik. Nggak ada yang tidak. Mungkin kelewatannya. Raja ada nih. Bisa diperhatikannya yang keluar-keluar di Rekom dan alert robot. Lalu SCR Hope, Bapak Ibu cek, ini adalah kita mencari saham-saham yang Hope. Harapannya dia bisa bergerak ke zona grid. Ya, ada Era, Goto ya, Saratoga nih ya di sini Hope. Jadi sudah menguat sebenarnya Saratoga ini. Baiklah. Sekarang Saratoga itu kan investment company ya, jadi dia nggak tahu lah bagaimana caranya pembukuannya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan composite dulu. Mulai dengan Speedo composite. Nanti Bapak Ibu lanjutin aja screening-screeningnya sendiri ya. Itu sudah banyak pilihannya. Composite sekarang balik ke netral.
Kemarin sempat netral, the grid sekarang netral. Jadi kalau dia ke fear, tunggu extreme fear baru kita buy lagi ya. Oke, daily-nya dia berada di fear ya, Bapak Ibu. Kalau weekly-nya berarti Wespido composite mungkin masih di zona grid atau sudah balik ke netral juga. Weekly-nya masih grid, dia butuh karena sudah banyak gridnya di weekly-nya, mungkin supply-nya harus keluar dulu untuk menjadikan dia netral. Oke, jadi leading ya, daily-nya sudah masuk ke netral, tapi grid-nya lagging ke belakang, masih kuat. Sekarang kita lanjutkan dengan star C0. Nah, untuk rotasi saham dengan sektoral ini, untuk star C0, C itu adalah composite. Kita harus ingat composite-nya minus 6 ya, kalau nggak salah, minus 0,6. Kalau nggak salah. Lebih tinggi lah pokoknya. 6 atau 8. Kita cek dulu lah. Berapa sih? 0,65, betul. Oke, 0,5. Secara relatif, Bapak Ibu bisa lihat di sini, secara relatif di saat komposnya minus 0,6. Ya, tampaknya Tekno menguat, Trans menguat, Cyclical menguat, Finance menguat. Dan energi ada penguatan langsung karena kompositnya minus ya. Kesehatan mulai ada menguap, basic berbalik arah menguat. Ini non cyclical, dia tidak ada momentum. Momentumnya jatuh, tapi power price-nya juga nggak terdeteksi. Properti malah jatuh dalam. Saat kompositnya melemah, dia juga malah jatuh melemah. Berarti lebih dalam pelemahannya. Oke, itu sektoral. Ini infra dia masih melemah menuju fear, tapi jarak bintangnya memendek dari ke fear-nya lah ya. Oke, lalu kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Kita lihat dengan masuknya hari ini 0,6, apakah dia nutup gap? Ya, masih main di situ, masih sideways ya Bapak Ibu. Jadi memang keputusan belum bisa kita ambil. Ya, karena weekly volumenya untuk dibandingkan dengan weekly dia masih hari kedua. Baru dia masih berada di zona supply and demand. Ini disebut dengan SND, supply and demand zone. Jadi dia bermain, dia kalau turun ke bawah kayak kemarin nih ya, turun ke bawah demand-nya masuk. Pas dia ke atas supply-nya masuk. Jadi supply and demand satu atap ya, kayak inilah penguasa dan pengusaha satu atap itu istilahnya. Mereka supply and demand. Jadi saling ada supply di sana, ada demand juga di sana. Oke, itu weekly-nya masih bermain-main dia di zona supply and demand, tapi rentan ya. Kalau lihat keseluruhan di atas ini adalah supply zone, di bawah ini secara keseluruhan mungkin demand zone yang kuat. Di atas ini mungkin dominannya supply. Kita menunggu demand yang bisa mengalahkan supply itu. Kita cek VBP weekly composite. Mungkin nggak terlalu kelihatan kalau di supply and demand weekly ya, karena dia kepotong. Ya, nggak terlalu kelihatan di sini ya. Kenapa ada dominan supply di sini yang masih kemarin yang menekannya di sini juga. Lalu kalau kita lihat dia baru muncul sejak bulan Juli. Jadi di bulan Juli ini kita punya supply and demand berada di sini. Ini tergantung sekarang keputusannya dia ke atas atau ke bawah. Kita sebut dengan saat ini rally. Base. Nah, base terbentuk supply and demand, ke atas adalah rally, ke bawah ada drop. Ini nanti kita bahas di kelas advance-nya, volume price analysis, bagaimana kita membaca ini, mengecek supply and demand-nya. Kita lanjut dengan VPA composite. Kita lihat dulu volume price untuk composite. Ya, ginilah lebih jelas ya Bapak Ibu, dia naik ke atas. Nih ciri-ciri crawlingnya Bapak Ibu, dia coba naik, tapi dibiarin naik. Supaya apa? Supaya harga itu dijual oleh strong hand adalah harga lebih tinggi. Jadi kalau jual di atas ini, yang jelas dia lebih tinggi daripada di sini. Ini ada gap ya. Nah, gap ini yang belum sempat ditutup saya rasa. Jadi di atas ini adalah kalau kita lihat untuk bulan Juli aja, dia adalah supply-nya terdeteksi. Di bawah ini untuk menahan, untuk tidak turun ke bawah, terdeteksi demand. Nah, di antaranya zona supply and demand. Ini ada gap ya, jadi dipantau karena biasanya gap itu akan tutup. Jadi jangan terlalu agresif belinya. Kalau turun, kita sabar sampai gap itu kena. VBP composite. Nah, di daily-nya akan kelihatan zona supply and demand lebih jelas. Ini dia zona supply and demand-nya Bapak Ibu. Kita sekarang berada di zona ini. Jadi dia bergerak atas bawah lah. Ini kena touch dulu. Yang panjang ini adalah supply-nya. Dia jebol demand ini. Nah, di bawah ini kita berharap dia nutup gap.
dan dia mantul. Kalau enggak, dia akan kejar gap bawah ini ya. Ada demand-nya sedikit di sini. Rally, base rally, tapi cuma sedikit saja. Oke, itu dia untuk pembahasan komposit. Bapak Ibu, kita sekarang lihat pembahasan sahamnya. Kita cek dulu dengan volatilitasnya. Portfolio volatility map. Mulai dari MAPA, spasi SRTG, spasi ARTO, spasi MAPI. Portfolio volatility map. Jadi dia mengukur bagaimana sih volatilitas saham ini untuk sumbu X-nya. Sementara sumbu Y-nya adalah daily average return ya, rata-rata harian. Nanti kalau tonton tutorialnya kita menggunakan distribusi normal. ARTO adalah saham yang paling volatil, tapi di dalam 12 bulan data dia sudah positif. MAPI ini bottoming, dia turun dalam ya Bapak Ibu. Dalam 12 bulan dia paling daily average return-nya paling negatif. Saratoga dan MAPA sudah positif, tapi mereka tidak terlalu volatile dibandingkan dengan ARTO. MAPA outperform terhadap MAPI. Tiga-tiga ini outperform terhadap komposit kecuali MAPI ya. MAPI paling bottom, paling ini. Paling rendah daily average return-nya. Sekarang kita lihat korelasinya dengan menggunakan perintah portfolio correlation map. Kita copy aja biar nggak salah ketik. Bapak Ibu bisa tambah, ini kan cuma 4. Cek aja dengan saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu. Untuk mengetahui bagaimana sih korelasi saham-saham alert ini terhadap portofolio. Kalau kita lihat hampir semuanya korelasinya positif, tapi yang kita cari adalah saham yang berkorelasi tidak tinggi. Misalnya Bapak Ibu punya ARTO, mau masuk Saratoga boleh karena korelasinya cuma 0,21, mau masih MAPA boleh karena korelasinya cuma 0,29. ARTO sama MAPA juga boleh. MAPA sama MAPI korelasinya tinggi ya, 5,93. Kalau mau beli juga biasanya beli 100 slot misalnya, biasanya beli 100 slot. Karena di korelasinya tinggi, Bapak Ibu beli mungkin 60 lot bisa. Dia ini kan 53 60 lot. Jadi lebih rendah. Risknya akan lebih kecil. Seperti itulah kita mencari saham-saham yang korelasinya rendah. Saratoga kalau punya MAPI dengan mau masuk Saratoga juga serupa halnya ya. Kalau korelasinya tinggi, lotnya dikecilin saja. Sekarang kita akan bahas apa ya? Saratoga atau MAPI. Mungkin MAPI bagus juga ya. Kita lihat. Saratoga dulu ya. Alert SRTG. Saya belum punya juga Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini hampir rutin dia setiap bulan ada ya. Menarik juga ini. Kita lihat dulu volume price-nya. Karena dalam satu bulan bisa saja diterjeremap. Kayak tadi itu ada yang komentar di YouTube. Saham AMSP ya. Turun katanya. Iya, memang. Kalau saham yang meledak tidak ada jaminan naik ya, tergantung bandarnya aja. Makanya jangan lupa pasang stop loss saya komentar. Sekarang kita lihat dengan ini saya bingung. Kalau besok yang terbang MAPI mohon maaf ya, karena saya tidak tahu yang mana yang akan terbang, yang bullish. Tapi namanya analisa, semuanya saya analisa karena keterbatasan satu saya harus pilih. Nanti Bapak Ibu lakukan sendiri, saya tunjukkan nih caranya step by stepnya. Begini loh cara menganalisa saham, sekarang kebetulan saya pilih Saratoga. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, akses robotnya ada di deskripsi video. Nah Bapak Ibu coba ikutin urutannya untuk analisa saham mungkin MAPI ya. Kita lihat alert, pertama cek alertnya, setelah itu kita cek dengan Speedo, slash dulu, slash Speedo SRTG. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat weekly-nya, Speedo SRTG. Kita lihat weekly-nya. Tanggalnya sudah benar ya, 30 Juli. Ya, grid juga, berarti weekly-nya juga menguat ini. Artinya sudah kuat ini, baik daily atau di weekly-nya. Sekarang kita lihat dengan Star SRTG. Rotasi saham RCTG hari ini melesat sangat kuat. Dia di zona hope. Kenapa bisa begitu? Karena kompositnya minus 0,66. Jadi kalaupun dia bergerak misalnya berapa persen dia naiknya, ditambah dengan relatif komposit minus 0,6 makin melesat lah dia ya. Finance juga tampaknya ada penguatan tapi arahnya dia berlawanan arah. Oke, kita lihat weekly-nya Star SRTG. Nah, kita lihat weekly, dia kan bolak-balik nih ya, bolak-balik gitu ya. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya juga berbalik arah. Jadi memang ada penguatan kali ini. Walaupun dia masih bisa berubah sampai hari Jumat ini Bapak Ibu. Karena ada weekly kan. Sekarang data masih bisa berubah-berubah.
sampai di close end-nya hari Jumat. Oke, sekarang sekarang kita lihat VPA weekly monthly lah, monthly SRTG. Biasanya saya dari time frame paling besar. Tapi bukan untuk trading, untuk analisa. Saratoga ini sepertinya siklusnya sudah pernah siklus Bapak Ibu. Di sini dia marking down, ini akumulasi, ini marking up, ini distribusi, ini marking down. Nah, sekarang dia kita belum tahu apakah dia ini disebut dengan re-accumulation atau distribusi. Karena dia balik lagi ke atas ya. Kalaupun dia mau melanjutkan ke bawah, dia harus close di bawah 1225 ini, maka mungkin dia menjadi distribusi ya. Dia mandinya ada cun. Candlenya hijau. Ada sinyal buy ya. Kuat juga mandinya nih Bapak Ibu. Strength in return yang after downtrend ya. High volume atau strength. Jadi memang ada sinyal buy. Volumenya juga besar di monthly. Ini menarik nih Bapak Ibu. Volumenya meningkat nih. Pasti ada sesuatu. Ada sesuatu yang membuat Saratoga secara monthly dia meningkat. Hanya saja dia mengatakan hati-hati ada churn. Nah, itu kita harus lihat time frame yang lebih kecil. VPA weekly SRTG. Oke, dia kalau kita baca ini adalah marking up, low high, high low, higher high, high low, higher high, distribusi. Pasti dia akan ada redistribusi karena distribusi cuma 2 minggu, 3 minggu ini ya. Langsung membentuk the best time for selling. Ini adalah disebut dengan the best time for selling. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau nggak pasang stop loss udah turun panik, padahal kita secara teori masih diberikan second chance ya. Ini second chance to sell. Ini the best time for selling ya. Ini kesempatan kedua membeli itu sampai sini nih. Ya udahlah selesai itu dikasih kesempatan kita nggak exit, udahlah nyangkut lah ke bawah, mulai ada flat, mulai ada cun-cun gini ya. Ini cucuk yang pasang stop loss dimakan oleh dia. Ada peningkatan volume, sekarang dia belum jadi the best time for buying untuk weekly karena volumenya juga masih bergerak. Dia katakan less than average karena masih hari Selasa. Oke, sekarang kita lihat VPA SRTG. Tidak ada ledakan volume di Saratoga untuk hari ini. Mari kita lihat. Ya, volumenya besar tapi tidak ledakan volume, tapi volumenya normal ya. Untuk daily volumenya normal. Dia ini semacam spring ya. Kalau di daily dia tidak spring. Ini panic selling, auto resistance, secondary test, boom naik. Fase B-nya terjadi di sini maka dia break. Ini menjadi the best time for buying. Nanti ini menjadi zona demand, dia akan tes demand-nya untuk naik. Entah dia naik dulu 1 2 3 candle baru turun lagi. Atau sideways dulu to test baru mudah-mudahan naik. Karena ini demand zone. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Sinyalnya adalah potensial buying climax. Artinya hari ini terlalu kuat. Kuat. Alertnya jam berapa ya ini? Kok bisa kuat kata dia? Maksudnya bukan kuat, greedy ya. Potensial buying climax. Authorized bullish sign. Sinyalnya bagus. Sinyal bullish Bapak Ibu. Ya, jadi kalau dia ini kan buying climax juga, tapi dia double sama sinyal yang lain. Kalau ada buying climax, itu memang artinya orang terlalu greedy lah naik. Climax baiknya untuk naik lagi, dia butuh relaksasi dulu, swing low baru dia naik. Volumenya meledak dan sini tampaknya bagus akumulasinya. Ini jadi cumulative accumulation. Oke, dia ada break yang mudah-mudahan dia bisa turun dulu ke 1530. Pasang ordernya di bawah ini juga bisa. Pakai PIF nanti juga bisa. Yang kita lihat dengan evol SRTG. Jadi kita akan cek swing low-nya apakah bisa untuk stop loss. Ya, kalau lihat ini stop loss-nya masih di sini. Ini adalah low. Ya, ini di sini low. Low-nya di sini. Sekarang dia menjadi high. Dia harus punya high low, pullback, baru naik. Kalau nggak ada pullbacknya bahaya ya Bapak Ibu. Kalau naik terus, begitu jatuh, tajam. Yang paling sehat adalah dia kalau udah 1, 2, 3 candle, dia turun dulu, pullback, ambil zona demand. Ini kan rally base, rally nih, demand tuh di sini. Kita ambil, naik. Jadi pasang order tuh minimal dari atas yang di break. Nah itu paling, kalau pelit kita di situ lah. Baru di bawahnya ini banyak nih Bapak Ibu. Diatur saja manajemennya. Yang kita pelajari di kelas kemarin ya money management lah.
Sekarang kita lihat VBP Weekly Saratoga. Weekly-nya bagaimana? Sekarang dia akan bertarung di zona supply. Ini ada panjang, Bapak Ibu. Itu adalah supply zone. Jelas ya? Ini supply. Ini sekarang dia supply-nya ada sedikit. Dia akan turun karena itu demand. Dia akan turun menjadi demand. Atau dia masuk ke sini untuk menjadi demand. Itu weekly-nya. Target jual. Nah, ini target menjual. Yang pasti dia harus close dulu, break dulu ini. Kenapa? Target jualnya di sini. Lihat, ini adalah supply zone. Ya, ini ya. Saya bersihin dulu. Ini saya kasih garis. Ini adalah sell mother candle, Bapak Ibu. Dan dia confluent dengan supply zone. Sekitar 2000 berapa? 700 atau 2800. Targetnya adalah yang panjang ini. Target realistis. Kalau yang mau tidak realistis ya pasang aja di atasnya ya, mau buat trading plan. Tapi ini realistis. Asal dia break ini, maka ini menjadi target berikutnya. Ya, itu berapa itu? 2800, 2700-an. Sekarang kita lihat dengan VBP. VBP SRTG. Kalau lihat laporan keuangan, enggak tahu udah laporan keuangan atau belum ya. Kalau lihat kemarin-kemarin itu merah semua itu. Nah, ini kita punya demand. Ini ya, Bapak Ibu. Ini ya, panjang hijau ini ya. Nah, itu biasanya akan diambil. Dia akan turun ke sini satu level atau panjang ini dia akan ambil semua. Dia akan turun dulu untuk naik ya. Jadi kalau ini low-nya, ini high-nya, tarik aja Fibonacci-nya, maka dia cari yang levelnya berpasan dengan zona demand. Oke. Daily ini tidak kelihatan target, berarti Bapak Ibu targetnya harus pakai weekly. Ini dia targetnya. Sekarang kita akan lihat DOMS SRTG. Asingnya net sale besar sekali, tapi nggak tahu di Saratoga. Lumayan 15% hari ini. Apakah net sale atau net buy 19, 81% lokal, 19% asing. Kita lihat PIV SRTG. Berikut ini adalah foreign flow untuk Saratoga SRTG, Saratoga Investama Sedaya. Kita lihat Bapak Ibu, asingnya masuk besar di sini ya. Di sini kita lihat juga warna hijau. Lalu dia turun, lalu di sini lihat asingnya keluar, cicit-cicit keluar, di sini mulai banyak merah-merah, ini besar spiky merah. Sesuatu. Nah, lalu kita lihat di akhir Juni ada juga hijau. Nih, hari ini asingnya besar sekali. Tadi kita lihat di DOM-nya secara rata-rata ya, dibanding sebelum-sebelumnya, dia sebesar 11,95 miliar untuk hari ini. Dalam 5 hari asingnya menjadi net buy 11,76 miliar. Dalam 20 hari sedikit membesar jadi 14,16 miliar. Dalam 60 hari tetap net buy tapi mengecil nilainya menjadi 11,26 miliar. Dalam 100 hari ada net buy-nya juga besar menjadi lebih besar yaitu 21,63 miliar. Itulah foreign flow untuk Saratoga. Kalau besok Bapak Ibu mau buy on weakness bisa di PP ini. Atau di sini support 1, support 2, support 3 ya. Tinggal diatur aja lot size-nya. Kita cek dengan tren. Tren Saratoga. Saratoga Q1. Nggak tahu udah keluar belum Q2-nya. Bapak Ibu di sini lihat kalau Q1 kemarin saya sampaikan merah kan. IPS-nya turun 748. Wah, ini mungkin sudah price in mungkin. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada sedikit resisten yang belum disentuh. Jadi kalaupun dia turun ataupun dia naik nanti supply-nya masuk, dia baru turun. Seperti itu, overvalue dia ya Bapak Ibu. Golden cross-nya sekarang menjadi up. Oke, sekarang kita lihat dengan PWS SRTG. Bagaimana hari ini untuk chart PWS? Ya, dia zigzag-zigzag. Untuk indikator kita ada 3 yang buy, trennya sudah up, volumenya very high, spread-nya di atas rata-rata, close-nya sangat tinggi, tetapi belum tampak akumulasi, masih nunggu. Kita menunggu apa? Menunggu rudang-rudang atau resisten support kuatnya warna hijau ini muncul di sini karena sinyal buy-nya sudah. Dia close dulu di atas, jebol dulu ini maka dia muncul nanti warna biru ini baru kita insya Allah kuat lah. Kalau buying pressure-nya dari candle-nya cukup besar, kalau net buy-nya juga sekarang sudah positif 1,375 ya, sudah besar. Oke, itu Bapak Ibu, siklus lengkapnya detail untuk analisa saham. Kita lihat saham yang lainnya, alert yang lainnya, tapi kita bahas secara singkat saja. Kita lanjut dengan MAPA.
cek dulu alert MAPA. Artinya weekly-nya saya kurangin dan hanya 3 atau 4 chart sajalah untuk analisa singkat. MAPA kita katakan dia fresh alert hari ini. Nah, kita lihat dengan Speedo MAPA. Dia berada di zona ekstrim. Apakah sudah ekstrim? Iya, ekstrim. Hati-hati. Kalau sudah ekstrim, bisa 1 hari, 2 hari dia naik, tapi akhirnya akan turun juga. Karena kalau sudah ekstrim, supply masuk, dia nggak mau nekan langsung biasanya. Dia akan biarkan itu naik. Dia tahu nih orang-orang greedy nih dengan MAPA. Dia biarkan naik, tapi dia cicil jual dikit-dikit. Jangan sampai turun dalam. Nah, itu biasanya strateginya. Oke. Ada di buku strategi itu soalnya. Kita lihat dengan star MAPA. MAPA sekarang dia masuk zona grid daily-nya. Ya, dia terjadi akselerasi. Lihat jarak bintangnya menguat relatif terhadap komposit. Di mana kompositnya minusnya 0,66 ya, 0,65 cukup dalam. Silakan cek weekly-nya sendiri. Kita lihat VPA MAPA. Lihat price volumenya untuk MAPA. Wih, bagus. Bagus ini Bapak dan Ibu. Aduh, kenapa kita nggak bahas ini tadi? Ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Ya, ini distribusi. Ini the best time for selling. Ini second chance. Ini the best time ya, the best. The best time. Ini. Ya, the best. Ini adalah second chance. Ini adalah kesempatan kedua. Second chance to sell. Jelas ya, ini kita pelajari di kelas advance. Ini adalah distribusi, zona supply. Begitu dia tes supply-nya, dia turun. Di sini ada spring sedikit. Ini adalah fase B. Ini the best time for buying. Dia akan turun, memberikan second chance to buy. Ya, Bapak Ibu, stop loss kelihatan di 720, bisa stop loss. Ya, stop loss di sini kita lihat reward rasionya, kita jual di sini atau di atas lah langsung. Oke, itu dia Bapak Ibu. Jadi jaga atas, jaga bawah. Ini skenario nya bagus ini, wake off-nya. Ini marking down, ini akumulasi, ada stop loss hunter. Aduh, sayang sekali kita bahasnya Saratoga ya, saya nggak tahu. Ya, Bapak Ibu yang sudah ikut workshop, coba workshop trading as business, coba bikin trading plan-nya nih Bapak Ibu. Kita lihat dengan PIF ya, MAPA. Itulah saya tidak tahu ya Bapak Ibu, yang mana yang terbang bisa saja Saratoga. Dan ini asingnya trennya up ya. Mau dibilang dia akumulasi, sebenarnya up. Jadi dia saat ini turun juga, asingnya itu tidak sell. Dia tetap aja. Jadi penurunannya mungkin lokal. Di sini sempat, di sini lah ya Bapak Ibu. Begitu asingnya masuk, sahamnya turun gitu. Menarik nih. Hari ini dia net sell minus 3,83. Dalam 5 hari dia terjadi kumulatif net sell minus 3,98. Sedikit besar. Tapi dalam 20 hari baru kedeteksi asingnya net buy 16,12 miliar. Dalam 60 hari 145,42 miliar. Dalam 100 hari 281,09 miliar. Jadi cukup menjanjikan ini MAPA ya Bapak Ibu. Saya belum punya juga. Tapi nanti kita bandingkan dengan MAPI lah. Oke, kita cek saham berikutnya. Arto. Alert Arto. Jadi benar-benar saya ngomong apa adanya gitu. Nggak disiapkan dulu skripnya. Jadi makanya tidak tahu. Arto alert sudah ketiga, bahkan ada terus nih Bapak Ibu, dia mungkin harusnya memang sudah naik karena alertnya freshnya adalah bulan 5. Jadi harusnya kita beli antara tanggal 20 Mei sampai 21 Juni ini fresh di sini dia. Kita lihat dengan Speedo Arto. Ini saham alertnya sudah banyak. Bulan Juli aja udah 3 kali, harusnya naik ini. Grid artinya demand lebih besar daripada supply, Bapak Ibu lihat di situ. Sekarang kita lihat dengan Star Arto. Rotasi saham Arto dengan pusat rotasi adalah komposit. Arto-nya sudah bergerak di zona grid. Nah, silakan Bapak Ibu lanjutkan dengan mengecek weekly-nya. Dia terjadi akselerasi di zona grid. Terus menguat dia berarti. Kita lihat dengan VPA Arto. Ya, juga bagus ya Arto. Ini marking down. Low, high, low. High, low, low. Ya, dia bilang harusnya beli bottomingnya itu di bulan Juni ya. Ada alert di sini. Dia mulai Mei, tadi mulai ada alert. Ini semacam spring. Dengan adanya ini yakinlah kita untuk masuk jadi gitu. Spring. Kemarin ada yang bertanya,
saya jelaskan. Nanti ini kita coba bahas di workshop kelas advance. Saya catat nih perlu nih Arto ini untuk dibahas nanti di kelas advance. Oke, dia mungkin the best time for buying-nya di sini atau di sini. Di sini mungkin the best time for buying. Inilah ya. Dia second chance masuk dulu baru naik. Sekarang low high high low high high. Pattern sudah terbentuk, dia masuk fase E nih. Saya nggak punya Arto ya Bapak Ibu. Kemarin malahnya masuknya ke agro ya. Salah memang. Tapi biarlah ya. Effort to rise bullish sign. Nanti Bapak Ibu silahkan ini sudah harusnya belinya memang dari bulan Mei. Ada spring dia, ada stop loss hunter. Ini indikasi dia akan naik. Ini target jual di sini saja nih dulu. Hitung risiko rasanya 3.600 cukup lah. Hitung dulu. Lalu kita lihat foreign flow, PIF Arto. Ya juga besar ya, akumulasi terus ya. Hari ini Bapak Ibu malah besar. Cukup besar malah hari ini Bapak Ibu dia Artonya. Hari ini Artonya masuk 43,74 miliar. Dalam 5 hari ya tetap net buy asingnya secara kumulatif ada 23,4 miliar. Dalam 20 hari ada 65,55 miliar. Dalam 60 hari ada 145,38 miliar. Dalam 100 hari ada 157,5 miliar. Bapak Ibu bisa lihat dia di Januari asingnya masuk besar. Lalu saat sahamnya turun asingnya nggak keluar nih. Terus saja dia. Jadi netkannya keseluruhan tetap masih hijau nih. Tambah hari ini keluarnya masuk akumulasinya sangat besar. Oke, itu untuk Arto. Bagus-bagus ya. Sekarang kita lihat MAPI ini. Kita bandingkan dengan MAPA. Bener nggak? Di sini nggak ada lagi MAPI kan? Kita lihat alert MAPI. Ini terakhir. Analisa singkatnya MAPI ya dia fresh-nya adalah tanggal 6 April. Enggak, Deng. Baru nih Bapak Ibu, karena lebih dari 1 bulan, anggaplah tanggal 16 Juli kemarin, sekarang alert kedua, berarti fresh. Kita cek dengan Speedo MAPI. Mudah-mudahan tidak ekstrim. Oh, enggak, masih grid dia masih bisa bergerak. Demand-nya lebih besar daripada supply. Sekarang kita lihat Star MAPI. Bapak Ibu bandingkannya MAPI dengan MAPA. MAPI dia berada menguat masuk ke zona grid karena komposisinya juga melemahnya cukup dalam. Kita lihat dengan VPA MAPI. Jadi memang saya habis ini baru akan melakukan analisa ya. Saya buat videonya, tapi untuk analisa saya akan lebih detail. Ini distribusi the best time for selling, second chance to sell ya di sini. Lalu udah bentuk marking down, selling climax, auto resistance secondary test, the best time for buying-nya kalau break yang inilah. Atau atasnya juga boleh. Jadi Bapak Ibu dia coba stop loss hunter di sini, dia nanti low high naik ya, harus turun dulu baru jebol lagi. Dia harus ada pullback-nya dulu. Volumenya sangat bagus, semacam ledakan volume. Effort to rise bullish sign sinyalnya volumenya sangat besar. Dia bagus juga ini, tapi kalau di sini saya targetnya maksimal di atas tapi lebih optimis karena dia ada gap. Gap ini mungkin akan ditutup ya. Sekarang kita cek dengan foreign flow, PIF, MAPI. Wow, tapi berbeda nih kalau foreign flow untuk MAPI, ya chart foreign flow untuk Mitra Adi Perkasa, asingnya net sell sejak awal Juli dia udah net sell terus dan kemarin asingnya sejak Januari mungkin dia sudah akumulasi ya. Nah, ini nyangkut mereka nih, mereka belinya di atas, saat harganya di bawah. Yang beli sejak Januari 2024 nih mereka nyangkut dan sekarang mau keluar, nggak tahu apakah mereka yang keluar atau yang sebelum-sebelumnya. Asingnya keluar terus, hari ini dia 8,05 miliar keluar dari MAPI. Dalam 5 hari ada net sell kumulatif minus 47,54. Dalam 20 hari makin besar net sell-nya kumulatif 132,1 miliar. Dalam 1 hari sedikit lebih berkurang net sell-nya 107,86 miliar. Dalam 1 hari baru kedetek ada net buy ya, dikumulatifkan net buy yang tadi saya sampaikan, dia sejak awal Februari dia sudah akumulasi. Baik Bapak Ibu, itu dia foreign flow untuk Mitra Adi Perkasa sekaligus akhir dari aftermarket close hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini Bapak Ibu, semoga channelnya berkembang dan memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu kalau yang berminat untuk mengikuti workshop kelas advance juga bisa langsung sekarang. Kalau dulu tidak boleh
Kalaupun ada yang masih mengikuti trading as business, karena saya tidak tahu kapan lagi akan diadakan, tergantung ruangan, tergantung waktu, bisalah menambah-nambah 1-2 kursi. Oke, itu saja. Insya Allah kita bertemu di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.